Kembali lagi di channel aku, Karis Baper. Gimana kabar kalian? Aku harap kabar kalian baik-baik aja di pandemi ini yang sudah agak mulai longgar ya. Gimana dengan aktivitas hari ini? Lancarkah? Kalau tidak lancar ya dilancar-lancarin, harus ya. Ingat, selalu bahagia dan sehat selalu dan selalu semangat, selalu melibatkan dengan yang namanya Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa selalu berdoa supaya apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan semua bisa tercapai dengan baik ya. Oke. Hari ini readingannya pembahasan untuk mengenai judulnya yang selalu ingat denganmu. Siapa kira-kira yang selalu ingat denganmu? Kira-kira siapakah dia yang selalu mengingat kamu, yang selalu dia ingat kamunya, yang selalu ingat denganmu? Entahlah siapa itu, kalian fokuskan siapa. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan. Ingat, zodiak ini ingat, di kartu ini enggak diharuskan selalu resonet ya. Jadi kalian bisa bijak-bijak untuk ngambil mana yang pas buat energi kalian, resonet atau enggaknya ya. Kalau enggak resonet ya bisa lain waktu energi kalian. Karena ini bersifat random dan bisa terbolak-balik mana energi kalian dan mana energi yang kalian fokuskan. Oke? Yuk kita lihat dulu. Yang selalu ingat denganmu siapa? Taram, Queen of Cup. Bentar, aku ambil dulu kartunya yang ini. Queen of Cup. Ada lagi apa? King of Swords. Wow. Ada Wands yang selalu ingat denganmu. Ada Four of Swords. Ada Ace of Cup. Kenapa ada Ace of Cup di bottom of the decknya? Kenapa ada sakit hati? Yang selalu ingat denganmu, seseorang yang selalu ingat denganmu ya, meskipun ya yang kalian fokuskan ini kalau aku lihat ya bisa energi kalian, bisa energi yang kalian fokuskan ya, karena ini energinya terbolak-balik, bisa random loh ya, bisa teracak juga. Kalau aku lihat ini kalian berdealing dengan seseorang yang sedikit manipulatif dengan perasaannya. Jadi gini, dengan manipulatif itu kayak semacam gini, dia tuh sebenarnya punya rasa sayang, itu sayang banget sama lu, tapi dengan kondisinya yang dia rasakan ini, gue tuh nggak bisa nyakitin orang gitu. Jadi gini, kalau gue tuh pengen ke lu, tapi masalahnya gue tuh udah ada yang lain gitu kan. Tapi di satu sisi lain, dengan berjalannya waktu gue tuh stucknya tuh ke lu udah. Makanya ini kayak gimana ya, perasaan gue juga itu makin dalam kayak sama lu gitu. Apa yang gue rasakan selama ini dengan seseorang yang lain, meskipun udah selesai ya udah gitu, tapi di satu sisi lain kenapa koneksinya gue sama lu ini kok makin kuat gitu, koneksi spiritualnya yang gue rasain ini kok kenapa gue tuh makin kuat ke lu, padahal kalau biasanya gue sama orang lain ya, kalau gue sama orang lain ini gue kalau udah selesai ya sudah, toh hubungannya kan juga udah selesai gitu. Terus ini kalau untuk zodiak aku lihat ini ada water sign, ada Cancer, ada Pisces, ada Scorpio, ada Aquarius, Gemini, Libra, sama
Sagittarius gitu. Oke. Kita kepoin lagi ya. Jadi sebenarnya dia ini untuk memiliki perasaan sakit hati juga iya, apalagi kalau kalian itu berdiri bukan sama satu orang lain juga sih, ada orang lain lagi gitu. Nah, seseorang yang kalian fokuskan ini ya kan, dengar kalau kamu tuh lagi dekat sama seseorang ataupun lagi dekat atau udah ada hubungan atau menjalin hubungan gitu ya, seseorang ini yang kalian fokuskan ini ya merasakan sakit hati gitu. Maksudnya sakit hati ya, kok lu bisa sih, kok lu seperti ini sih, kok lu bisa secepat ini gitu. Padahal ya gimana lagi, kalau gue berharap sama lu, nungguin lu kapan datang gitu kan. Masalahnya kan gue juga udah lama banget memanage lu nya akan datang, lu nya akan berubah. Masalahnya lu nggak datang, nggak berubah, gimana coba gitu kan ya. Tapi di satu sisi lain, pas kalian, kalau aku lihat ini kalian lebih memutuskan untuk let go, seseorang ini hadir ya, bukan hadir juga sih, maksudnya ngelihat kamu itu bahagia tuh, dianya tuh merasa sakit hati gitu ya, meskipun mencoba untuk legowo sih, yang selalu ingat denganmu. Jadi ya kalau memang cinta ya diperjuangin lah, jangan cinta hanya intip-intip doang ya. Orang kan butuh kepastian, bukan hanya sebuah butuh intip-intip doang, terus cuman energi doang yang muncul, tapi gimana lagi gitu ya. Tuh di bottom of the day, your hard work in paying off. Kenapa? Ada Sagittarius, ada Aries, ada Pisces, Aquarius, dan Cancer, Scorpio, bisa Vars Pesal, dan ada juga Gemini, Libra. Kenapa? Capricorn juga. Nah, aku lihat ini memang seseorang yang kalian fokuskan ya. Sebenarnya kalau untuk mempunyai jiwa mental yang sangat intelektual juga iya, tapi hanya sebuah angan-angan doang. Kayak gini, gue pengen ngomong sama lu, gue pengen ini, tapi suka menunda-nunda gitu loh. Makanya yang selalu ingat denganmu ini seseorang yang pernah menyakiti kamu, tapi belum selesai untuk melakukan ikatan baik ataupun inisiatif baik maupun minta maaf ke kalian gitu. Meskipun kalian ya udah kalau aku lihat sih, untuk kalian udah bisa menerima keadaan dan udah bisa berdamai dengan apa yang sudah terjadi gitu. Tapi ya mungkin semesta ini membuat seseorang ini sadar kalau kamu itu seharusnya ya harus diperlakukan dengan baik gitu. Makanya seseorang ini selalu mengingat kamu, yang selalu ingat dengan kamu terus gitu ya. Meskipun seseorang ini kan udah ada pasangan ya, baik maupun kamu juga bisa vice versa ya, tapi ikatan batin yang kalian miliki ini sangat kuat gitu. Kalau misalkan ya seseorang ini nggak datang juga sih ya, meskipun dia mengalami kayak studi terus kerja atau sesibuk apapun ya, dia mempunyai luangan waktu untuk memikirkan kamu gitu, karena seperempat apa separuh gitu ya, pikiran yang dia miliki itu ada di kamu gitu ya. Meskipun kalau di depan orang itu kayak strong banget, nggak ada beban atau segala macam, tapi kalau dalam hatinya paling dalam gitu ya, kalian lihat deh dengan aura wajahnya, dengan raut apa yang dia rasakan ini ya,
sangat beda dengan yang kemarin-kemarinnya, sangat ceria banget gitu, yang sangat apa ya, gembira banget gitu. Tapi dengan terjadinya sebuah konflik dengan kamu ya, memang sedikit kurang bagus gini. Kalau aku lihat ini banyak tertekan sih dengan keadaan. Kalau dibilang bahagianya itu nggak banget, nggak kayak sama kalian gitu ya, bukannya akunya gimana ya, negatif, tapi kalau aku lihat sih gitu. Meskipun bahagia sih bahagia, orang bisa ngomong gue bahagia sama yang ini, gue biasa. Tapi kalau di satu sisi lain, kalau pas lagi menyendiri atau lagi gimana ya, lagi di kamar sendiri atau segala macam, seseorang ini mempunyai waktu luang untuk memikirkan kamu. Kadang stalking ini, kalau aku lihat ini stalking sih, karena seseorang ini nggak bisa lupa dari kamu. Kadang ya mencoba untuk gue bisalah lupain lu gitu, tapi di satu sisi lain tarikan magnet itu dari semesta kali ya, ingin selalu datang, ya nggak datang sih, ingin selalu aja kepoin kamu, ingin selalu aja lihat kondisi kamu, ingin selalu banget lihat kamu, gimana kabar kamu ya, gimana keadaan kamu, gimana perkembangan kamu saat ini gitu. Seseorang ini lagi kepo sih sebenarnya, tapi dalam diamnya dia itu seseorang yang kalian fokuskan ya, yang kalian fokuskan ini mempunyai ego sangat besar. Kalau aku lihat ini meskipun hidupnya ya kita juga nggak bisa ya mendahuluin takdir, nggak. Cuman kalau untuk yang dia rasakan saat ini, bisa ke depan bisa udah terjadi ya, ini agak sedikit kurang baik sih kalau aku lihat. Karena ada kata pepatah ya, tabur tuai. Jadi kalau kita pernah mengasih ketulusan sama seseorang, tapi kalau seseorang yang kalian fokuskan enggak mengapresiasi ketulusan yang kalian miliki ya, nah di saat kita udah benar-benar ikhlas banget dengan ikhlas yang kita miliki dengan hati yang sangat legowo, maka semesta, seseorang ini yang biasanya terima bagusnya aja, gimana udah gue nggak bisa berjuang, gue nggak bisa apa ya, gini gitu ke lu, jadi lu nya yang jangan apa ya, berekspektasi juga sama aku, jangan berharap gitu. Gue kan pengen ke sana gitu, pengen main celok sini main celok sana gitu. Kalau aku lihat sih ada King of Swords yang selalu ingat denganmu. Kenapa ya selalu ingat denganmu? Seseorang yang selalu ingat denganmu, kenapa? Ada apa ini? Gerangan sayangku, ada apa ini? King of Pentacle, wow. Ada Strength, ada Two of Pentacle. Di bottom of the decknya ada King of Pentacle, wow. Kenapa ada King of Pentacle? Gak tahu. Ini seseorang pinter banget untuk memanipulasi perasaannya yang paling dalam gitu. Karena gini, antara perasaan dan ego dan gengsi ya, yang seseorang kalian fokuskan ini lebih mementingkan ego dan gengsinya. Karena gini, gue nggak bisa dong kalau nanti kalau gue datang ke lu dengan apa gini nanti lu jatuhin gue, nanti gue yang gengsi dong. Kalau dilihat kasat mata secara real, nanti gue yang ngejar lu gitu. Jadi ini sifatnya masih bocah banget kalau aku lihat sih. Makanya ini seseorang ini lebih memilih ya udah deh gue pasrah aja. Ada strength, ada surrender juga, ini ada lebih baik gue pasrah aja. Meskipun seseorang yang kalian fokuskan ini bucin sama lu, perasaannya ini makin dalam, bucin banget sama kamu. Ada King of Pentacle, meskipun lagi kadang mikirin kamu,
Karena ini sebagian orang, ya nggak semuanya sih, ada 1 2 3 4 5 gitu ya, nggak banyak sih, ada terpengaruh dengan magic. Jadi antara pikiran dan perasaan dengan logiknya itu nggak bisa sinkron gitu. Maksudnya semacam gini, apa yang kamu lakukan sama seseorang ini ya, apa yang kamu lakukan, apa yang kalian ingin, apa yang kalian lakukan dengan menurut kamu tuh baik, supaya seseorang ini enggak terjerumus dengan hal yang negatif, tapi seseorang ini enggak pernah mengapresiasikan kamu dengan kebaikan kamu yang kamu miliki gitu. Makanya ya jalan satu-satunya ya kalian doakan aja supaya terbebaskan dengan hal-hal yang negatif kepada seseorang ini gitu. Jadi gini, kenapa ada Two of Pentacle? Karena seseorang yang kalian fokuskan ya, sebenarnya ya dalam hatinya yang paling dalam ya, dalam hatinya paling dalam itu kebahagiaan itu ada bersama kalian gitu. Tapi di satu sisi lain, makanya ini ada 1 2 3 orang lah, kan kena pengaruhan magic. Jadi antara logika dan perasaan yang dia miliki nggak bisa ngebalance dengan apa yang dia lakukan gitu. Kayak apa yang lu lakukan dengan kebaikan yang lu kasih ke seseorang, yang pernah lu kasih prioritas, antara kalian pernah ngasih waktu, apa ya, kayak mengorbankan antara perasaan, waktu, tenaga, segala macem, lu nggak pernah diapresiasi sama seseorang ini. Padahal kalian pernah melakukan kesalahan itu 1 2 3 lah, itu ya nggak terlalu fatal sih kalau aku lihat. Ini dia langsung mengkat kamu, dia langsung udah gue ilfil sama lu apa segala macem gitu. Tapi dia nggak sadar kalau dia tuh melakukan kesalahan yang sangat fatal, padahal di luar nalar yang kalian yang nggak duga gitu. Kok bisa ya seperti ini? Karena kalian ini berdiri dengan sifat dedek banget sih ini, meskipun dari segi umur kan juga tidak menjamin kan ya. Ini dari segi umur juga kan ada yang sifatnya dedek banget gitu. Jadi sifat berchildish yang kalian rasakan ini sifatnya gitu. Tapi kalau kalian udah benar-benar mengikhlaskan apa yang pernah terjadi ya, apa yang pernah sudah kita laluin ya, kalau aku lihat biasanya kalian menggebu-gebu sama seseorang ini, tapi kalian ini udah bisa menerima keadaan dengan legowo yang kalian miliki untuk saat ini ya. Mungkin karena dengan kita udah selalu kayak mencari pencerahan, mencari solusi yang baik, dan mencari energi yang positif. Mungkin ya dengan seperti itu kan kalian yang biasanya menggebu-gebu sama seseorang, yang menggebu-gebu atau segala macam, gue bisa milikin lu apa segala macam, tapi kalian untuk saat ini bisa surrender, bisa untuk memasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi kalian ini bisa menikmati lebih prosesnya aja. Meskipun ada seseorang yang ingin kembali kepada kalian, tapi ini aduh lelet banget seseorang ini gitu. Ya meskipun seseorang ini selalu mengingat dengan dengan kebaikan kamu, kadang kalau dia nggak bisa tidur, insomnia gitu ya, seseorang ini sering melihat foto-foto kamu gitu, kadang lihat status kamu ya, meskipun ya status kamu Facebook gitu, ataupun bisa sosmed mana aja deh. Dia pinter banget ini untuk menerobos melihat status kalian gini, tapi ya tanpa kalian tahu sih, karena dia pinter banget ini kalau untuk masalah sosmed ini. Oke, aku harap readingannya cukup sampai di sini. Kalau bisa ya, semua hal yang positif kamu ambil dengan hikmahnya aja. Kalau
Semuanya yang sudah terjadi sudah biarlah terjadi, dan tugas kita hanya satu, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan mengikhlaskan seseorang yang pernah menyakiti kamu dari semua segala hal yang membuat kalian tuh benar-benar down. Ada yang kena mental, ada yang sampai jatuh sakit juga ya. Semua pasrahkan sama Tuhan. Karena apa? Kita nggak bisa mendahului takdir, atau kita juga nggak bisa dendam sama seseorang, dan dendam juga tuh pun juga tidak baik ya. Jadi semua pasrahkan sama Tuhan. Jika memang kalau dia terbaik juga, nanti semesta akan menuntun seseorang itu ke kita. Kalau kita diituin kalau jodoh untuk kita, kalau nggak jodoh ya sudah, kita harus mengikhlaskan. Ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan sama seseorang, jangan pernah berharap seseorang membalas kebaikan yang kita inginkan. Tapi kalau kita tulus, Tuhan selalu saja ngasih pengganti tanpa kita tahu dan tanpa kita sadari. Kalau kita menabur dengan kebaikan, Tuhan akan selalu menggantikan apa yang tanpa kita duga, tanpa kita minta. Tuhan akan selalu kasih yang lebih-lebih tanpa kita duga gitu. Oke, aku harap readingannya cukup sampai di sini, dan terima kasih jika memang resonate buat kalian. Ambil yang positifnya aja, dan jika kalian ingin bercuap-cuap ria dan ingin berkonsultasi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi. Oke, terima kasih, bye bye.